Hari ini kita akan bahas kitab Yesaya pasal 13 sampai 37 ya. Saya sharing PowerPoint. Ya, kelihatan ya? Puji Tuhan. Kitab Yesaya, garis besar dulu ya saya jelaskan ya, karena ini pertama kali saya jelasin. Kitab Yesaya itu penulisnya kitab Yesaya. Itu Yesaya yaitu Isaiah itu dua ya. Yahweh yang menyelamatkan Isa, itu Isa Al-Masih. Yahweh adalah keselamatan juga bisa. Jadi Isa itu keselamatannya seperti Isa Al-Masih. Penulisnya Nabi Yesaya, tapi bukan hanya dia saja, ada penulis lain. Karena pasalnya 66 pasal, tapi pasal 1 sampai 39 itu biasanya penulisnya Nabi Yesaya, tapi 40 sampai 66 itu nanti agak beda isinya, maka ada penulis lain. Kemudian waktunya lumayan panjang ya, kira-kira 60 tahun, karena masa pelayanan Nabi Yesaya itu lumayan panjang ya, panjang. Kemudian kuncinya di sini sesuai dengan nama Nabi itu ya. Isai itu kata kunci itu keselamatan. Keselamatan itu bagaimana bisa terjadi? Tema ayat di sini Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu sering dikutip ya di dalam kebaktian Natalan. Maka semua orang tahu yaitu keselamatan itu terjadi melalui seorang anak, yaitu Yesus Kristus. Kristus di dalam kitab Yesaya itu ya banyak ya. Banyak nubuat tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Khususnya sebagai Raja dan hamba Yahweh ya. Maka sering disebut kitab Yesaya itu kitab Injil di dalam perjanjian lama. Ya banyak isi-isi itu ya bernubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang. Garis besar itu dibagi dua bagian. Pasal yang 1 sampai 39 itu hukuman Tuhan. Jadi Tuhan, Yahweh menghukum sebagai Raja. Jadi Yahweh digambarkan sebagai Raja karena dia yang menyelamatkan, dia yang menjatuhkan hukum. Tetapi bagian yang kedua 40 sampai 66 itu pemulihan Yahweh. Itu bagaimana caranya? Melalui hambanya. Maka bagian yang pertama dibagi 5 kelompok ya, 5 kelompok. Pasal 1 sampai 12 itu hukuman dan keselamatan terhadap Yehuda dan Yerusalem. Jadi Yehuda juga bangsa pilihan, tetapi ada hukuman juga. Kemudian 13 sampai 23, hari ini kita akan belajar ya. 13 sampai 23 itu hukuman dan keselamatan terhadap bangsa-bangsa di sekitar Israel. Itu semuanya 12 bangsa. 12 bangsa yang ada di sekitar Israel, mereka akan dihukum, dan keselamatan ini sedikit, enggak banyak. Hanya Mesir atau beberapa negara saja.
Tidak banyak. Kebanyakan berbicara tentang hukuman. Kemudian 24 sampai 27 itu hukuman dan keselamatan terhadap seluruh bangsa. Jadi itu semakin luas ya. Mulai dari Yehuda, Yerusalem, kemudian bangsa-bangsa di sekitarnya, kemudian seluruh bangsa. Kemudian besok 28 sampai 35 itu 6 macam celaka. Menyelidiki dosa bangsa Israel. Jadi 6 kali celaka. Itu tertulis ya. Yesus Kristus juga ya. Matius pasal 23. Celakalah juga ya. Kemudian nanti 36 sampai 39 itu Raja Hizkia. Tiba-tiba itu cerita muncul ya tentang Raja Hizkia. Karena Raja Hizkia itu sebagai contoh. Kalau Raja Hizkia taat kepada Tuhan, dia diselamatkan. Tetapi dia tidak taat, itu hukum. Maka sebagai contoh, ada kisah Raja Hizkia. Kemudian nanti bagian yang kedua, pasal 40 sampai 60 ya, 66. Itu sebenarnya jumlah Alkitab juga sama ya, Itu pasal 1 sampai 39 itu seperti perjanjian lama. Ya, kebanyakan mungkin hukuman banyak. Tetapi 40 sampai 66 itu seperti jumlah Alkitab perjanjian baru 27. Itu pemulihan Tuhan. Maka saudara-saudara kalau membaca pasal 40 ya, baru di pasal 40 ada kisah dua tentang Yohanes Pembaptis ya. Seperti 4 Injil, semua dimulai dengan kisah Yohanes Pembaptis. Jadi Tuhan akan memulihkan, memberikan keselamatan kepada orang percaya. Jadi bagaimana caranya? Di sini intinya hamba. Banyak itu puji-pujian itu tentang hamba Tuhan. Keselamatan ini akan terjadi melalui hamba Tuhan. Kita sering menggunakan istilah hamba Tuhan ini ya seringnya. Tetapi sebenarnya hamba Tuhan itu kata yang sangat ironis. Karena Tuhan itu raja. Bagaimana dia menjadi hamba? Itu sebenarnya sulit menerimanya. Khususnya orang Israel. Sampai sekarang mereka tidak menerima kebenaran ini. Karena sulit mengerti. Yahweh itu menjadi hamba untuk menebus dosa manusia. Itu agak sulit ya. Kemudian nanti 56 sampai 66 semua selesai. Penyelesaian keselamatan Tuhan. Bumi baru, langit baru. Sudah semua selesai. Itu garis besar ya. Pasal 1 sampai 39 sebagai raja. Kemudian 40 sampai 66 itu sebagai hamba. Jadi itu betul-betul dinyatakan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dia datang sebagai raja, tapi dia menyerahkan dirinya sebagai seorang hamba. Itu kemudian ciri khas itu kitab Yesaya di sini ya. Sebagian besar kitab ini ditulis dalam bentuk syair, Ibrani dan sebagai karya sastra. Maka saudara-saudara buka kitab Yesaya ya, Lembaga Alkitab Indonesia itu garisnya agak masuk ke dalam. Bukan sebuah kisah, tapi itu sastra, syair. Maka banyak kiasan. Sehingga kadang-kadang sulit menafsirkannya. Jadi sebenarnya mungkin kalau membaca ini semua dalam bahasa Ibrani mungkin sangat indah katanya. Sangat indah dan indah dindingnya. Nama Tuhan di sini di dalam kitab Yesaya itu sering disebut Yahweh semesta alam. Bahasa Indonesia Yahweh semesta alam. Yahweh Tsebaot. Itu salah satu nama yang terkenal ya. Khususnya di dalam kitab Yesaya terus berulang-ulang Yahweh semesta alam ini. Mengapa? Mungkin banyak nama Tuhan, nama Yahweh banyak, tetapi Yesaya terus menyebut Tuhan Allah sebagai
Yahweh semesta alam. Karena bahasa Indonesia mungkin semesta alam itu sedikit ya, mungkin sedikit beda dengan bahasa Inggris di sini. Bahasa Inggris itu Lord Almighty. Jadi Yahweh yang maha kuasa. Karena Yahweh yang maha kuasa menjatuhkan hukum dan juga menyelamatkan orang berdosa. Untuk mengerjakan semua ini ya, hukum dan keselamatan itu Yahweh harus maha kuasa. Maka bahasa Inggris biasanya Lord Almighty. Lord Almighty. Kemudian nama Yahweh itu di sini yang maha kudus. Yang maha kudus. Tuhan memanggil Yesaya, Yesaya menyebut Tuhan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya, yang maha kudus. Karena sekarang bangsa Israel tidak kudus. Maka sering disebut yang kudus, maha kudus. Kemudian Allah Israel. Allah kita itu Allah Israel ya. Itu penting. Kemudian kadang-kadang saudara-saudara agak bingung di sini. Tuhan huruf kecil dan Allah huruf besar. Kemudian karena di dalam Alkitab biasanya Allah itu A saja huruf besar, kemudian semua kecil. Tetapi di sini Allah semua huruf besar. Di sini juga Yesaya 26 ayat 4 juga Tuhan Allah huruf semua besar. Maka itu maksudnya apa? Karena itu salah satu kesulitan menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Karena biasanya di dalam Alkitab huruf kecil ini biasanya Adonai. Adonai. Huruf besar itu Allah itu maksudnya di sini Yahweh. Sebenarnya sama dengan huruf besar ini juga. Tetapi kalau menerjemahkan Tuhan, Tuhan dua kali itu agak sulit. Maka dalam penerjemahan bahasa Indonesia itu kalau di depan ada Tuhan, biasanya di sini Allah itu bisa harus menulis Tuhan huruf besar ini sekali lagi. Tetapi diganti dengan Allah, semua huruf besar itu. Dan juga Tuhan di sini artinya pemilik, pemilik yang memiliki semua. Jadi itu nama Adonai itu sangat ditekankan. Itu artinya kemudian Nabi Yesaya itu Nabi Injili penuh dengan nubuat tentang Mesias. Akhirnya dibunuh. Menurut kisah ya, tradisi Yahudi itu digergaji oleh Raja Manase. Dia menyampaikan kebenaran, tetapi ya dibunuh, digergaji. Itu Ibrani pasal 11 ayat 37. Keselamatan Allah itu Allah yang menyelamatkan, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini nanti mengakhiri semuanya. Maka ini nanti kitab Wahyu disebut Alfa dan Omega. Yang terlebih dahulu, yang terkemudian. Allah yang menciptakan semuanya, kemudian Allah yang menghakimi semuanya. Akhirnya nanti ada bumi baru dan langit baru. Yesaya pasal 65 ya, hampir selesai itu bumi baru, langit baru. Seperti kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Maka kitab Yesaya ini sangat mirip dengan kitab Wahyu isinya. Kemudian Mesias sebagai raja dan hamba Tuhan. Tadi sudah jelaskannya. Pujian hamba Tuhan itu tertulis di sini ya, tertulis pasal 49, nanti pasal 50, pasal 52 sampai 53. Khususnya pasal 53 itu hamba Tuhan itu siapa? Itu bingung sampai sekarang orang Yahudi tidak boleh membaca Ibrani Yesaya pasal 53 katanya. Dilarang. Karena di sana ada nubuat tentang Yesus yang akan menderita, Mesias yang akan menderita. Kalau saudara-saudara baca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 27 sampai 35, ada seorang sida-sida Ethiopia. Kebetulan dia membaca Yesaya pasal 53. Jadi Filipus yang memberitakan Injil di daerah Samaria bertanya kepada sida-sida ini, siapa dia hamba Tuhan itu? Ya jawabnya, sida-sida ini ya kurang tahu karena tidak ada yang mengajarkannya. Maka Filipus menyatakan
hamba Tuhan itu Yesus Kristus. Maka sida-sida ini menerima, kemudian mau dibaptis ya. Itu kisah yang terkenal ya. Tentang hamba Tuhan itu. Itu Yesus Kristus. Kemudian termasuk kitab PL yang paling banyak dikutip dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru banyak kitab Yesaya dikutip. Jadi kita harus mengerti latar belakang geopolitik ya. Geopolitik pada zaman Nabi Yesaya itu. Jadi di sini ada Israel Selatan, Israel Utara, mereka pecah zaman Yesaya. Di sekitar negara mereka banyak bangsa-bangsa yang kuat, yang besar, berkuasa besar. Maka itu sulit selalu diserang oleh mereka. Maka mereka minta pertolongan, mencari pertolongan dari mana? Itu sulit. Kalau peta ini lebih besar ya, lebih besar. Israel mungkin kelihatannya di sini kecil, Yerusalem di sini, tapi di sekitarnya banyak kerajaan-kerajaan besar. Mesir berkuasa besar. Babylon di sini ya, Babylon, Tigris, Efrata itu dua sungai itu mereka menguasai, semakin ya berkuasa besar. Ini Asyur, Media. Itu bangsa-bangsa yang besar itu mau menghancurkan Israel. Jadi 12 bangsa di sekitarnya selalu mau menghancurkan Israel. Karena daerah ini penting. Kalau Babylon mau mengalahkan Mesir, harus lewat ini. Lewat Israel dulu. Kalau Mesir mau memperluas daerah mereka, harus melewati Israel. Maka itu ya tempat ini panas ya secara geopolitik. Dalam kondisi seperti ini, Israel mencari pertolongan untuk menyelamatkan bangsanya. Sebenarnya mereka meminta pertolongan kepada Yahweh semesta alam. Tetapi mereka mencari pertolongan dari Mesir. Kalau Babylon berkuasa besar, mereka lari ke Mesir. Ayo bantu. Kalau Babylon itu berkuasa besar, ya mereka ya bergabung. Mesir itu berkuasa besar, mau hancur Israel, ya mereka lari ke Babel. Jadi mencari pertolongan dari luar, di luar Tuhan. Itu terjadi. Maka mereka diberikan hajaran atau cambuk dari Tuhan. Itulah latar belakang kitab Yesaya. Jadi hari ini ya secara garis besar pasal 1:27 ya. Tadi hukuman dan keselamatan Tuhan. Pasal 1 sampai 12 tadi sudah jelaskan ya. Hukuman dan keselamatan terhadap Yehuda dan Yerusalem. Sehingga sudah terjadi keselamatan ini, kemudian pasal 12 ada pujian. Kemudian nanti hukuman dan keselamatan bangsa-bangsa di sekitarnya. 12 bangsa. Kemudian hukuman keselamatan terhadap seluruh bangsa. Itu semakin luas ya. Semakin luas. Kemudian nanti 25 sampai 26 itu ada pujian. Jadi keselamatan selesai. Kemudian ada pujian. Semua hukuman dan keselamatan sudah tergenapi. Sehingga ada pujian. Jadi orang diselamatkan dari Tuhan. Pasti dia menaikkan pujian syukur. Itu ya itu ditulis ya di dalam kitab Yesaya ini. Nanti kitab Wahyu juga sama. Semua pasal Wahyu pasal 19 di sini ya. Kitab Wahyu pasal 18 itu jatuhnya Babel. Babel itu dihancurkan, kemudian pasal 19 ada pujian dalam perkawinan anak domba Allah. Pujiannya di sini haleluya. Haleluya. Haleluya di sini itu di dalam perjanjian baru itu pertama kali muncul di sini. Kitab Wahyu pasal 19. Tidak kata perjanjian lama banyak haleluya. Tapi kitab Wahyu semua kerajaan-kerajaan duniawi dihancurkan. Jemaat betul-betul diselamatkan
siap menyambut anak domba Allah di dalam perkawinan, mereka memuji. Haleluya. Itu sebenarnya pujian. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita pada sorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi orang yang betul-betul mengucap syukur ya, karena diselamatkan itu dia selalu ada pujiannya dari mulutnya. Jadi kita juga kalau di dalam percakapan kita atau mulut kita udah tidak ada pujian, nyanyian syukur, itu sebenarnya berbahaya, tanda merah. Kita selalu sukacita bukan karena kita memiliki banyak hal atau mungkin di bumi ini semua lancar, bukan. Satu-satunya kita selalu bersukacita alasannya karena kita diselamatkan. Selalu kita menaikkan syukuran, pujian, haleluya ini ya. Kemudian pasal 13 sampai 23 di sini hukuman dan keselamatan bangsa-bangsa di sekitar ya, di sekitar. Jadi itu sebenarnya salah satu pola di setiap kitab Nabi. Bukan hanya kitab Yesaya hari ini pasal 13 sampai 23. Kalau saudara-saudara nanti baca Yeremia pasal 46 sampai 51. Itu kemudian Yeskiel pasal 25 32. Itu pasalnya mungkin lumayan banyak ya. Lumayan banyak itu tertulis tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa di sekitar Israel. Mengapa menulis ya hukuman ini begitu panjang lebar? Mungkin hanya bisa menulis tentang keselamatan Israel sudah selesai. Tetapi kira-kira 11 pasal di sini menulis panjang lebar tentang setiap bangsa-bangsa ya. Itu di sini Babel, Asyur, Filistia. Filistia itu Blessed ya. Kemudian Moab, Damsyik, Efraim, Ethiopia, Mesir, Duma. Duma itu Edom. Arabia, Tirus, Sidon. 12 bangsa. Jadi mengapa setiap kitab Nabi ya, Yeremia dan Yeskiel ini menulis tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa yang di sekitar Israel. Karena zaman dulu itu peperangan antara dua bangsa itu bukan hanya kekuatan militer saja, tapi kekuatan dewa yang mereka percaya, Tuhan yang mereka percaya. Siapa Tuhan yang lebih besar? Jadi bangsa Israel mencari pertolongan dari Babel atau Asyur, itu artinya mereka merasa dewa dewa Babel atau dewa Mesir itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Itu maksudnya. Maka melalui hukuman terhadap segala bangsa-bangsa itu, Tuhan, Yahweh memerintah semua bangsa. Bukan seperti dewa Babel ya, Marduk atau Bel atau Nebo, Kamos, dewa Moab, yang hanya menguasai satu daerah. Kemudian mereka ada patungnya, kelihatan. Tetapi Yahweh kita, Tuhan kita, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jauh berbeda dengan patung-patung atau mungkin dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Tidak kelihatan. Sejak dulu sampai sekarang. Semua orang mau melihat sesuatu. Kalau dilihat dengan dua mata mereka percaya. Tetapi Yahweh kita sejak dulu sampai sekarang selama-lamanya tidak kelihatan. Tetapi dia menguasai semua bangsa. Seluruh dunia. Beda dengan dewa yang memerintah satu daerah, satu bangsa, beda. Jadi itu maksudnya. Jadi pasal 13 di sini, Yesaya pasal 13 itu dimulai dengan Babel. Hukuman terhadap Babel. Babel itu yang pertama, panjang 2 pasal dan juga 2 kali tertulis. Kenapa begitu penting Babel ini ya? Karena Babel ini menghancurkan bait suci Salomo. Sehingga pasti ini harus dibinasakan. Siapa saja yang menghancurkan gereja, pasti dihukum mati, akan dibinasakan. Tidak bisa lolos.
Jadi itu artinya ya, Babel ini menghancurkan bait suci Salomo. Sebelum Masehi 586. Bulan 9, tanggal 9. Dan juga nanti perjanjian baru, Roma juga menghancurkan bait suci Herodes. Yesus bernubuat ya, bait suci akan dihancurkan. Tidak ada satu batu pun. Itu tergenapi juga. Tahun 70 ya, sesudah Masehi. Bulannya ke-9, tanggal 9. Itu sama. 2 kali dihancurkan, bulannya, tanggalnya sama. Kalau saudara-saudara kalau ke Israel, ya coba tanya, bulan September tanggal 9. Semua orang tahu. Karena hari yang sangat sedih ya untuk orang Israel. 2 kali dihancur, tapi anehnya bulannya, tanggalnya sama. Maka Babel ini ya, Babel ini simbol kerajaan dunia. Sehingga di dalam kitab Wahyu sebenarnya tidak ada kerajaan Babel lagi. Tetapi kitab Wahyu tertulis tentang jatuhnya Babel ini sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena Babel ini kerajaan dunia, kerajaan kekuatan manusiawi yang melawan kehendak Tuhan, yang mau menghancurkan anak Allah, anak Tuhan, gereja. Itu akan dihancurkan. Jadi Nabi Yesaya bernubuat pasal 13, 14, pasal 21, kerajaan Babel akan dihancurkan. Tetapi respon orang Israel yang mendengar nubuat Yesaya tidak percaya. Kenapa? Karena kerajaan Babel itu yaitu kerajaan yang berkuasa besar, daerah wilayahnya luas. Bagaimana dijatuhkan, dihancurkan oleh bangsa lain? Tidak ada bangsa yang dapat menghancurkan kerajaan Babel ini. Maka respon orang Israel yang mendengar nubuat Yesaya itu, ya mereka tidak percaya, justru mau membunuh Nabi Yesaya. Kalau Pak Ferry mungkin bernubuat, misalnya, besok Amerika Serikat akan dihancurkan dalam 1 jam. Seperti kitab Wahyu pasal 8 juga. Bagaimana Babel ini dihancurkan? Kalau saudara-saudara membaca kitab Wahyu pasal 18, itu jatuhnya Babel cara seperti apa? Mungkin sedikit demi sedikit dihancurkan, tidak. Dalam suatu jam. Dalam waktu yang singkat. Itu ciri khasnya. Kerajaan dunia ini ya akan dihancurkan mungkin tiba-tiba. Seperti mencuri masuk ke rumah. Jadi itulah ciri khas ya kiamat. Tetapi orang Israel, aku berkata, besok Amerika Serikat akan dihancurkan oleh bangsa lain. Ya saudara-saudara tidak akan percaya kan? Sama seperti itu. Nubuat dari Yesaya yang diterima dari Tuhan semesta alam, bangsa Israel tidak percaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tapi semua nanti terjadi ya, terjadi. Pasal 13 ayat 10 di sini, sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Jadi semua gelap, goncang. Yesus Kristus juga bernubuat tentang akhir zaman juga sama, hampir mirip ayat-ayatnya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi ini tafsirannya saudara-saudara seperti apa? Banyak orang menafsirkan ini secara harfiah. Oh, bintang-bintang akan jatuh nanti akhir zaman. Matahari akan menjadi gelap. Itu pasal 13 di sini ya, itu kiasan. Kiasan. Kalau saudara-saudara mengalami hal yang aneh atau hal yang terkejut tiba-tiba ya, itu gimana? Bengong atau semua gelap? Ya.
Itu semacam seperti itu. Karena kehancuran kerajaan Babel yang besar itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi kita Wahyu juga sama. Wahyu pasal 6 ayat 12. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam. Jadi matahari kapan menjadi hitam-hitam sedikit? Oh, ini hari kiamat. Itu salah ya, itu kiasan. Bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruh bagaikan darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Jadi kekacauan balauan itu terjadi di bumi ini pada akhir zaman. Itu tafsirannya, kiasannya semua. Kemudian pasal 14 juga di sini dua tentang keruntuhan Babel juga, pasal 14 tetap ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi di sini, hai bintang timur, itu siapa? Itu Raja Babel, Raja Babel. Dan juga sebenarnya itu Raja Babel juga bisa. Kalau ini kiasan, maka artinya diperluaskan itu yang menentang bangsa Israel, yang menentang Allah itu, maka itu setan. Malaikat yang menentang Allah itu menjadi setan. Itu bintang timur. Putra Fajar itu julukannya Putra Fajar. Karena bintang timur itu bahasa Inggris ya, New International Version itu penerjemahannya Morning Star. Sebelum Fajar, bintang ini paling terang. Paling terang. Raja Babel itu berkuasa besar, tetapi sebentar lagi akan datang Fajar. Sehingga dia akan jatuh. Itu arti Morning Star ya. Tapi di sini mungkin sering berdebatannya, karena di sini King James Version-nya, di sini ada bintang timur disebut Lucifer. Lucifer. Maka Lucifer ini siapa? Hanya satu kali ya tertulis di King James Version ya. Bintang timur itu Lucifer. Jadi Lucifer itu sering disebut setan. Tetapi arti yang pertama itu Raja Babel. Itu salah satu ayat tentang keruntuhan kerajaan Babel, kerajaan dunia. Kemudian loncat sedikit yang pasal 20 di sini salah satu ayat yang akan menarik di sini ya, pasal 20. Ucapan ilahi ya tentang Mesir dan Ethiopia, itu hukumannya terhadap Mesir dan Ethiopia. Firman Tuhan kepada Yesaya, seperti hambaku Yesaya terlanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya. Tuhan menyuruh Yesaya berjalan telanjang selama 3 tahun. 3 tahun. Sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Mesir dan Ethiopia ini mungkin sekarang negara besar, kuat, tetapi mereka akan dihancur oleh Asyur juga. Maka orang Israel tidak percaya. Bagaimana mungkin kerajaan Mesir ya bertahun-tahun, berabad-abad ya, memiliki kekuatan yang besar dihancur oleh Asyur. Sehingga Tuhan menyuruh Yesaya betul-betul menunjukkan nubuat itu biar mereka melihatnya. Nubuat itu disampaikan melalui suara. Tetapi pasal 20 ini ya, Yesaya itu berjalan telanjang. Betul-betul menunjukkannya. Biar mereka bisa melihatnya. Bukan hanya mendengar nubuat itu, bisa melihat. Jadi ini juga sering tertulis di dalam kitab nubuat juga. Yeremia juga Tuhan menyuruh kepada Yeremia, buatlah tali pengikat dan kandar, lalu pasanglah itu pada tengkungmu.
Jadi bangsa Israel akan dibuang. Sebagai tanda, Yeremia itu harus memikul kandar, semacam kuk ya. Kuk itu. Biar mereka betul-betul melihat. Seperti di sini ada gambar ya. Gambar. Yesegel juga sama. Yesegel juga. Yesegel juga, dia juga membawa barang-barang ke atas baunya. Barang-barang ke atas baunya itu akan dibuang menjadi tawanan. Itu sebagai simbol dia betul-betul melakukannya biar biar terlihat. Jadi itu salah satu ciri khas di dalam kitab nabi ya, kitab nabi. Karena orang Israel itu tidak mau menerima nubuat dari Allah. Maka Allah menyuruh, coba tunjukkan melalui perbuatanmu hal perbuatan yang begitu aneh-aneh biar mereka betul-betul menerima nubuat itu. Tapi sebenarnya ini perintah dari Tuhan ini sulit ditaati. Kalau saudara-saudara mungkin disuruh, ayo coba berjalan telanjang 3 tahun biar orang-orang bertobat. Itu sulit menaati. Tetapi nabi-nabi ya betul-betul menaati. Karena nabi itu artinya apa? Nabi itu tadi aku belum jelaskan ya di depan. Nabi di sini itu Nabi Yesaya di sini nabi itu artinya mungkin di sini sering disebut utusan Allah. Tapi bahasa aslinya itu seperti ini. Mendidik air, kemudian kalau mendidik air, airnya terus itu ke atas 100 derajat, udah mendidih, itu gimana? Enggak bisa ditahan. Nanti uamnya akan keluar, membual terus uamnya akan keluar. Tidak bisa ditahan. Ya itulah arti Nabi. Nabi itu pada zaman kegelapan, dia menerima wahyu, dia menerima terang, dia menerima solusi. Bagaimana? Dia diam, tidak berbicara apa-apa. Seperti air yang dididih ini. Pasti seperti beludak ya. Beludak. Untuk menyampaikannya. Jadi, Nabi itu ya selalu hidupnya mungkin. Panggilannya sebagai Nabi itu selalu seperti itu. Kemudian yang terakhir ya 24 sampai 27 itu tentang akhir zaman. Akhir zaman. Tadi pasal 13 sampai 23 itu hukuman-hukuman bangsa di sekitar Israel. Kemudian 24, 27 tadi ya. Semua bangsa. Karena Tuhan semesta alam itu bukan hanya memerintah beberapa daerah saja, tapi akan memerintah semua bangsa. Maka pasal 24 sampai 27 itu sering disebut kitab Wahyu kecil. Isi-isi di sini semuanya itu sangat mirip dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Jangan menganggap saudara-saudara itu isi kitab Wahyu itu sesuatu yang baru. Tidak ada. Semua Rasul Yohanes ya. Dia semua itu menerima wahyu ini sesuai dengan isi perjanjian, isi kitab perjanjian lama. Khususnya kebanyakan ayat-ayat di dalam kitab Yesaya itu dikutip ke dalam kitab Wahyu. Khususnya pasal 24 sampai 27. Pasal 24 di sini, maka pada hari itu Yahweh akan menghukum tentara langit. Tentara langit itu mungkin roh-roh jahatnya di langit dan raja-raja di bumi, di atas bumi, untuk membuat bumi baru dan langit baru. Pada hari itu penting ya. Kita biasa itu berulang-ulang ya. Pada hari itu itu apa? Pada hari itu mungkin banyak arti, tapi satu di sini Israel dipulangkan dari pembuangan Babel. Hari kemenangan. Kemudian pada hari itu penghukuman terakhir.
pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu pada hari itu. Kemudian akhir zaman. Akhir zaman di sini ya kiamat. Banyak orang kalau mendengar akhir zaman atau kiamat itu cuma, oh Pak Ferry, aku takut. Selalu merasa takut akan datangnya akhir zaman atau kiamat ya. Tapi itu salah paham. Itu hari kiamat itu ada dua arti. Satu, untuk orang percaya itu hari kiamat itu hari kemenangan. Maka selalu ada pujian. Jangan menganggap kitab Wahyu itu kitab yang menakutkan. Tidak. Kalau saudara-saudara betul-betul membaca kitab Wahyu itu penuh dengan puji-pujian. Karena cuma yang menderita di bumi ini, yang selalu dianiayai, yang selalu itu sulit hidupnya bertahan di bumi ini, mereka menanti-nantikan akhir zaman, yaitu kedatangan Yesus Kristus ya. Akhirnya mereka menang semuanya. Musuh-musuh setan semua kerajaan dunia ini dihancurkan oleh Tuhan Yesus kita. Sehingga hari akhir zaman itu, hari kiamat itu, hari kemenangan, hari sukacita. Kemudian hari penghukuman untuk orang tidak percaya. Mereka takut. Jangan hari kiamat. Jadi itu dua arti. Matius pasal 24 sampai 25 juga sama ya. Khotbah Yesus tentang akhir zaman juga selalu ada dua arti. Pada hari itu. Hari itu yang pertama, kehancuran Israel. Tetapi bukan hanya itu saja, itu kiamat sedunia, kiamat dunia. Itu selalu ada dua arti ya, khususnya tentang akhir zaman. Sekarang dan nanti Tuhan Yesus datang itu. Kemudian pasal 25 itu pujian dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya memuji Tuhan. Nabi Yesaya memuji Tuhan. Yesaya pasal 25 ayat 1 ya, begini ya. Di sini enggak tertulis, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau. Mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Itu mungkin bukan basa-basi ya, atau mungkin hanya sekedar pujian biasa saja dari mulut Yesaya. Tetapi kita harus mengerti latar belakangnya. Semua orang Israel sekarang takut akan kekuatan bangsa-bangsa di sekitarnya. Selalu dihancur. Kehidupannya sulit, hancur semua. Dalam kondisi seperti ini, Yesaya bernubuat. Ya mengucap syukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, meninggikan Tuhan karena dia setia, dia memiliki rancangan yang ajaib untuk keselamatan. Bagaimana mungkin orang Israel sekarang bisa menerima nubuat ini? Sulit kan? Dalam kehidupan kita juga, kita mungkin menderita, sulit. Tetapi satu orang yang di sebelah kita itu dia memuji Tuhan, bersyukur. Kadang-kadang sulit menerima. Sulit menerima syukuran itu. Dalam kondisi seperti itu ya, saya tetap bernubuat. Kita akan menang semuanya. Kemudian kita akan menaikkan pujian, mengucap syukur kepada Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel. Walaupun sekarang sulit terima. Kemudian di sini salah satu ayat di sini pasal 25 ayat 6 di sini ya. Tuhan semesta alam, Yahweh Tsebaot akan menyediakan di Gunung Sion. Yahweh selalu tinggal di gunung ya, gunung Sinai atau gunung Sion. Karena inilah pemahaman tentang Yahweh zaman dulu. Selalu berbicara dari tempat tinggi. Bagi segala bangsa-bangsa, suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua dan disaring endapannya. Sekarang bangsa Israel menderita, selalu takut, sulit. Tetapi Yahweh semesta alam ini menyajikan hidangan. Suatu perjamuan yang penuh dengan makanan ini. Ini akan terjadi.
Itu mungkin kiasannya, simbol keselamatan. Jadi Tuhan kita selalu mempersiapkan segala berkat ya untuk kita. Seperti suatu perjamuan. Jadi perjamuan itu sangat penting ya, perjamuan. Karena itu salah satu kiasan tentang surga. Surga itu selalu makan bersama-sama. Yesus Kristus mengatakan mujizat yang pertama kali di pesta perkawinan di Kana. Pesta. Kemudian nanti Yesus Kristus yang kedua kali datang, ini juga nanti juga sama, perjamuan kawin. Ada makanan yang enak. Tahu juga ya, menyanyikan Mazmur. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Jadi, Yahweh menyediakan hidangan bagiku. Jadi itu kehidupan orang percaya yang hidup di dalam kerajaan surga. Selalu pesta, berpesta. Selalu ada hidangannya di depan kita yang disajikan oleh Tuhan kita. Maka kehidupan kita orang Kristen itu ya selalu bersukacita. Jadi kita harus melihat perjamuan yang masakannya enak. Walaupun kita sekarang menderita. Maka Yesaya menaikkan pujian. Kemudian pasal 26 itu bukan hanya Yesaya sendiri saja. Sekarang orang Israel akan menaikkan pujian. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Itu gambarnya tentang kota Yerusalem. Kota Yerusalem. Semua orang akan masuk. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar, yang tetap setia, itu bangsa Israel. Yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada mula ia percaya. Jadi di dalam kota itu kuat, ada pintu, semua orang benar masuk ke dalamnya. Itu nubuat tentang kota Yerusalem baru. Kota Yerusalem baru. Itu damai sejahtera. Itu ciri khas surga. Itu shalom ya, shalom. Dengan shalom. Jadi di kitab Wahyu juga menggambarkan kota Yerusalem baru itu luasnya 12.000 stadia. Stadia itu biasanya di sini di Lampung ada stadium Pauman. Stadium Pauman itu menjadi nanti stadium ya, stadia. Stadia itu satu stadia itu 200 meter. Maka itu luasnya 2.700 km. Kota Yerusalem baru itu luasnya 2.700 km. Begitu luas dan indah. Semua orang percaya akan masuk ke dalamnya. Melalui pintu kedua anak Yakub ya. Batu-batu dasarnya semua itu nama-nama rasul tertulis di sana. Jadi itu gambar tentang kota Yerusalem baru di dalam kitab Wahyu. Kemudian Yesaya juga di sini salah satu ayat yang penting di sini 26 ayat 19. Ya Tuhan. Pasal 25, 26 itu ya Tuhan itu berapa kali? Banyak ya saudara-saudara, coba hitung 6 kali atau 7 kali. Ya Tuhan itu teriakan karena ya diselamatkan. Dalam kehancuran, dalam mungkin penganiayaan, dalam mungkin ya kesusahan, kesesakan, Tuhan menyelamatkan. Semua bangsa-bangsa di sekitarnya sudah dihancurkan. Bagaimana mungkin kita diam? Enggak bisa diam. Maka semua bangsa Israel, ya Tuhan, ya Yahweh, orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang. Bumi akan melahirkan arwah kembali. Jadi itu ayat yang terkenal tentang kebangkitan manusia. Kebangkitan manusia.
khususnya dan juga kebangkitan Yesus ya. Banyak nubuat-nubuat sudah ada di dalam perjanjian lama tentang kebangkitan orang, khususnya kebangkitan Yesus Kristus ya. Itu salah satunya. Kemudian yang terakhir, itu pasal yang terakhir ya, 24 sampai 27 itu Lewiatan dihukum. Lewiatan itu seperti naga ya, yang tinggal di laut. Itu Lewiatan di sini kiasan juga ya. Mungkin kerajaan-kerajaan dunia itu Lewiatan. Kerajaan Babel juga bisa, kerajaan Moab, kerajaan Mesir, semua dihukum. Setan dihukum. Kemudian memuji, menaikkan pujian. Satu lagi di sini. Namanya pujian kebun anggur. Pujian kebun anggur. Karena pasal 5 ya, pasal 5 itu ada pujian kebun anggur juga. Jadi pasal 5 dan pasal 27, pasal 5 buka, pasal 27 itu tutup dengan pujian kebun anggur. Pasal 5 kemarin gagal menghasilkan buah anggur yang baik. Bangsa Israel itu anggur. Tetapi kebun anggur, tapi ya tidak kata Allah menjaga dan melindungi, tapi mereka gagal ya menghasilkan buah anggur yang baik. Tidak hidup seperti sesuai dengan anak Allah. Tetapi mereka dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Gagal. Tetapi di sini pasal 27 ya, itu seperti kitab Wahyu yang terakhir ya. Itu pada waktu itu. Bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Yahweh menjaganya. Setiap saat aku menyiramnya. Supaya jangan orang yang mengganggunya. Karena bangsa-bangsa yang mengganggu semua dihancurkan. Siang malam aku menjaganya. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar. Yakub itu Israel ya. Berakar, Israel akan Yakub. Kalau disebut Yakub itu yang lemah itu. Karena arti nama Yakub itu negatif ya. Tukang bohong. Itu berakar. Israel yang menang akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Jadi itu pasal 5 dan pasal 27 itu buka dan tutup. Karena keselamatan itu sudah tergenapi sehingga kebun anggur itu penuh dengan buah yang baik. Kemudian yang terakhir, pada waktu itu sangkakala besar akan tiup. Jadi Yesus datang sangkakala besar yang tiup ya. Dan akan datang mereka yang hilang dari Asyur. Dan serta mereka terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Jadi semua orang yang dibuang semua akan dipulihkan, kemudian diselamatkan, berkumpul, kemudian menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus. Jadi inilah yang mungkin sama dengan kitab Wahyu. Kesimpulannya ya pasal 13 sampai 27 ya. Kerajaan dunia yang sombong akan dihukum. Kerajaan-kerajaan tadi ya, 12 kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar bangsa Israel, sebenarnya mereka juga dipakai sebentar ya untuk menghajar Israel karena Israel berdosa. Tetapi mereka pakai sebentar. Akhirnya mereka sombong. Nah, karena mereka mungkin merasa memiliki kekuatan besar, daerah besar, luas. Sombong. Kalau sombong, ya hasilnya semua sama ya, dihukum mati. Maka jangan menaruh pengharapan pada kekuatan duniawi. Jangan mencari pertolongan di luar